Halo, perkenalkan nama saya Afilanita, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau membuat program menghitung volume tabung dan luas permukaan tabung dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Baik, pertama-tama kita akan membuka aplikasi MATLAB. Nah, ini adalah tampilan dari MATLAB. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita buat di sini adalah membuka menu editor dengan cara mengklik edit pada tampilan command window. Di sini saya klik edit, lalu klik enter. Sehingga di sini muncullah menu editor, di mana di menu inilah program yang akan saya buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat program tersebut. Yang pertama di sini saya mengklik CLC, di mana CLC ini berfungsi untuk menghapus tampilan di command window. Lalu klik enter. Kemudian yang kedua di sini saya tulis clear all, di mana clear all ini berfungsi untuk menghapus semua variabel yang tersimpan di command window yang tadi. Kemudian yang ketiga di sini kita tulis tanda persen, yaitu untuk menambahkan komentar. Komentar yang akan saya ketik di sini adalah judul dari program yang akan saya buat, yaitu dengan cara klik persen volume, karena ini adalah program yang akan saya buat, yaitu volume tabung dan luas permukaan tabung. Lalu klik enter. Kemudian langkah selanjutnya yang akan saya buat adalah dengan cara mengklik display atau disk. Disk itu sendiri adalah string yang akan saya tampilkan itu adalah judul, di mana judul yang akan saya buat itu adalah volume. Pertama-tama kita klik tanda petik volume tabung dan luas permukaan tabung. Kemudian ditutupi dengan tanda petik, lalu tutup kurung. Kemudian enter. Setelah itu, kita menginput nilai-nilai tersebut dengan cara di sini kita masukkan nilai-nilai tersebut, kita menggunakan perintah input. Di sini pertama kita mencari nilai R atau jari-jari, di mana rumus untuk mencari luas permukaan tabung itu sendiri adalah 2 kali Pi dikali R dikali dalam kurung T ditambah R. Kemudian rumus dari volume tabung itu sendiri adalah Pi kali R atau jari-jari dikali R atau jari-jari dikali T atau tinggi. Selanjutnya kita akan mencari nilai-nilai dari rumus tersebut. Yang pertama di sini kita mencari nilai R atau jari-jari dengan cara menggunakan perintah input, di mana input itu adalah untuk menampilkan komentar. Input dalam kurung di sini kita tulis, jangan lupa tanda petik, masukkan jari-jari tabung. Kemudian tutup petik, lalu tutup kurung. Sorry, di sini lupa sama dengan. Lalu jangan lupa beri tanda titik koma di sini agar R-nya tidak muncul di
di common window, sehingga yang akan muncul itu adalah panjang jari-jarinya saja. Sehingga di sini ditambah titik koma. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari nilai dari T atau tinggi itu sama dengan cara yang sama kita menginput. Di sini kita tulis masukkan tinggi tabung, kemudian tutup kurung. Di sini lupa sama dengan, kemudian ketik lalu tutup kurung, kemudian diberi tanda titik koma lalu enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari V atau volume. Di sini kita masukkan rumus dari volume yaitu Pi dikali R atau jari-jari, kemudian dikali R atau jari-jari, lalu dikali tinggi atau T, lalu diberi tanda titik koma. Lalu klik enter. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari nilai dari luas atau dengan diberi simbol L kecil itu sama dengan, di sini kita masukkan rumus dari luas itu sendiri yaitu 2 kali Pi dikali R atau jari-jari dikali dalam kurung T ditambah R, lalu tutup kurung, kemudian titik koma, lalu kita klik enter. Selanjutnya kita akan menampilkan perintah fprintf, di mana fprintf itu berfungsi untuk menampilkan string atau hasil dari keluaran dengan cara di sini dalam kurung, sini buka petik volume sama dengan, di sini yang dirumuskan itu volume sama dengan, di sini saya tulis persen dot 0f. Nah, kenapa saya bisa menambahkan 0f di sini? Karena saya tidak ingin menampilkan angka di belakang koma. Sehingga di sini persen dot 0f cm pangkat 3. Di sini cm pangkat 3 ini merupakan satuan dari volume. Lalu yang berikutnya underline N petik koma, lalu di belakangnya diberi lambang V atau volume, lalu tutup kurung, lalu diberi tanda titik koma, kemudian enter. Kemudian yang selanjutnya kita menampilkan perintah fprintf juga, fprintf dalam kurung diberi tanda petik. Di sini untuk luasnya sama dengan cara yang sama, persen dot 0f spasi cm pangkat 2, di mana cm pangkat 2 ini merupakan satuan dari luas permukaan tabung. Kemudian underline N tanda petik lalu koma, kemudian di sini diberi lambang L atau luas, lalu tutup kurung, kemudian diberi tanda titik koma. Nah, inilah program volume tabung dan luas permukaan tabung. Kemudian sebelum kita menjalankan program ini, kita simpan dengan mengklik run terlebih dahulu. Kita mengklik run. Misalnya di sini saya beri nama saya sendiri dulu, Afiela Nita
underscore UTS 2 pemrograman. Mengapa di sini saya beri tanda underscore? Karena dalam penyimpanan program M-File tidak boleh beri nama file dengan menggunakan spasi. Namun kita harus memberikan tanda underscore. Lalu kita klik simpan. Sehingga pada command window akan muncul volume tabung dan luas permukaan tabung, di mana hasil inilah yang saya buat pada menu editor yang tadi. Kemudian di sini masukkan jari-jari tabung. Misalnya di sini saya masukkan nilainya, nilai jari-jarinya 7, kemudian klik enter. Lalu di sini masukkan tinggi tabung. Misalnya tinggi tabung di sini saya beri nilai 10, lalu klik enter. Maka di sini hasil dari volume tabung itu sendiri sama dengan 1539 cm pangkat 3 dan nilai dari luas itu sendiri 748 cm pangkat 2. Baik teman-teman, inilah program menghitung volume tabung dan luas permukaan tabung menggunakan aplikasi MATLAB. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.